Salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Kita boleh ada hingga saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh lagi menyaksikan akan kasih karunia Tuhan melalui berkat-berkat rohani, bahkan berkat jasmani yang Tuhan boleh percayakan bagi kita masing-masing. Dalam setiap hembusan nafas kita, bahkan dalam setiap tarikan nafas kita, itu merupakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh percayakan bagi kita. Kita bersyukur di pagi hari ini kita akan membahas pokok pekabaran firman Tuhan melalui tulisan, bahkan renungan yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White melalui buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan dalam tulisan lain, di sana dikatakan, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh mendengarkan beberapa ayat, beberapa kalimat yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Dan kita akan masuk dalam pokok pembahasan kita di pagi hari ini dengan judul Juru Selamat yang Mengampuni Dosa. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita ikuti keterangan. Allah tidak menyerah dengan kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin membuat kesalahan dan mendukakan rohnya. Tetapi ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, Dia tidak akan menolak kita. Ada penghalang yang harus disingkirkan. Perasaan-perasaan yang salah telah dihargai. Dan ada kesombongan, rasa cukup, ketidaksabaran, dan persungutan. Semua ini memisahkan kita dari Tuhan. Dosa harus diakui, harus ada pekerjaan kasih karunia yang lebih dalam di hati. Mereka yang merasa lemah dan patah semangat dapat menjadi pria dan wanita Allah yang kuat melakukan pekerjaan mulia bagi Tuhan. Tetapi mereka harus bekerja dengan standar yang tinggi. Mereka harus digerakkan oleh motivasi yang tidak mementingkan diri. Kita harus belajar di sekolah Kristus. Tidak ada sesuatu pun selain kebenarannya yang dapat melayakkan kita untuk satu berkat dari perjanjian kasih karunia. Kita telah lama menginginkan dan berusaha memperoleh berkat-berkat ini tetapi belum menerimanya. Karena kita menghargai pemikiran bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat diri kita layak menerimanya. Kita belum melihat keluar dari diri kita sendiri, mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Kita tidak boleh berpikir bahwa anugerah dan jasa kita sendiri akan menyelamatkan kita dari karunia Kristus. Adalah satu-satunya pengharapan keselamatan kita. Melalui nabinya Tuhan berjanji, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang-orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus mempercayai janji yang apa adanya ini dan tidak menganggap perasaan sebagai iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita bersandar pada kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima pertolongan yang kita mohonkan. Kita memandang diri sendiri seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus mati untuk kita karena kita tidak berdaya dalam melakukan ini. Di dalam Dialah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita tidak boleh putus asa dan takut bahwa kita tidak bisa memiliki juru selamat, atau bahwa Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap kita. Saat ini Dia sedang melakukan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Kita merendahkan Dia dengan ketidakpercayaan kita. Buku pertama halaman 350 dan 351. Jadi pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudaraku, mengingatkan kita sebagai umat yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan untuk dapat mengubah kehidupan kita, untuk dapat menolong kehidupan kita, mendapati
atau menemukan jalan keselamatan itu, yaitu hanya Yesus Kristus saja. Di pagi hari ini saudara-saudaraku, dengan ayat tema saja, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita di sepanjang hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan izinkan untuk mengalami hal-hal yang membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi lemah di dalam melapaki kehidupan yang begitu banyak tantangan ini, yang begitu banyak godaan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan. Pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini dikatakan bahwa Allah tidak menyerah dengan kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin membuat kesalahan dan mendukakan rohnya, tetapi ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, Dia tidak akan menolak kita. Ada penghalang yang harus disingkirkan. Perasaan-perasaan yang salah telah dihargai dan ada kesombongan, rasa cukup, ketidaksabaran, dan persungutan. Ini yang Tuhan dapati di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan sekarang ini. Ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan yang begitu sulit, kita merasa akan menyerah. Kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan saya, bahkan tidak bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang terkasih. Saya boleh melihat perjalanan kerohanian, perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Mari kita saksikan bahwa ketika Tuhan memanggil saya, bahkan saudara-saudaraku, di dalam kehidupan masa lalu kita, seberapa besar dosa kita, seberapa gelap kehidupan kita, seberapa bejatnya kehidupan kita. Di pagi hari ini, pekabaran firman Tuhan menyaksikan bahwa ada satu oknum yang memberikan janji bahwa hanya Yesus Kristus saja yang dapat menarik kita dari kungkungan dosa, dari lumpur dosa. Ketika kehidupan saya diperhadapkan dengan jalan-jalan yang membuat saya menjadi kecewa, bahkan menyerah, Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika saya mau mencari Kristus, mau mencari jalan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak akan menolak saya, Tuhan tidak akan menolak Anda ketika Anda mau benar-benar menyerahkan diri agar bisa diselamatkan. Pekabaran firman Tuhan juga di pagi hari ini mengingatkan saya kembali bahwa Allah tidak menyerah dengan kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin membuat kesalahan dan mendukakan rohnya, tetapi ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, Dia tidak akan menolak kita. Ketika kita, bahkan saya, mau tersungkur di hadapan Tuhan, menyesal segala dosa-dosa yang telah kita perbuat pada orang-orang yang di sekitar kita, bahkan kepada orang tua, bahkan kepada sanak saudara kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, biarlah jalan-jalan Tuhan boleh menjadi bagian kita untuk kita datang dengan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ada satu ayat yang saya ingat bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan berkata, biarlah kiranya sesama kita, saya yang menyakiti orang-orang yang ada di sekitar saya, boleh mencari orang-orang yang pernah saya sakiti hatinya untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk saling memberi pengampunan. Dan biarlah kiranya apa yang dikatakan firman Tuhan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, agar kita boleh mendapat pengampunan dari Tuhan, sehingga kita tidak terbatas oleh karena dosa-dosa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan telah melihat ada kesombongan, rasa cukup, ketidaksabaran, dan persungutan. Inilah dosa-dosa yang Tuhan dapati di dalam kehidupan saya, bahkan saudara-saudaraku. Ketika pun Tuhan izinkan untuk melewati berbagai hal di dalam ladang penginjilan kita masing-masing, di dalam keluarga, bahkan di tempat kerja, dimanapun Tuhan percayakan segala harta milik dan kekayaan Tuhan, biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan boleh menjadi bagian saudara-saudaraku. Dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, tetapi Tuhan melihat hati. Hati manusia dengan pergulatan-pergulatan perasaan gembira dan duka. Hati yang gembara dan sesat, tempat permukiman banyak kecemaran dan tipu daya. 1 Samuel 16 ayat 7. Oleh karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan yang memiliki hati saya, bahkan hati saudara-saudaraku. Ketika kita ditemukan Tuhan melakukan hal-hal yang tidak senonoh di hadapan Tuhan,
Mungkin manusia tidak bisa melihat, tetapi di dalam lubuk hati saya telah melakukan dosa-dosa kesayangan saya. Dari mata saya, bahkan dari perkataan saya, bahkan pikiran saya kepada orang lain, yang menjatuhkan orang lain, yang mendukakan mereka. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan kita semua, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat yang dapat mengampuni saya, yang dapat mengubah kehidupan saya. Seperti juga yang dikatakan firman Tuhan melalui buku Kebahagiaan Sejati, dikatakan di sana, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa jamahan Roh Kudus, hati nurani saya tidak akan menyadari bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Mengingat perjalanan kehidupan saya juga yang kelam, tapi saya percaya bahwa saudara-saudaraku yang ada di rumah mempunyai perjalanan kehidupannya masing-masing, mempunyai tingkat level permasalahannya masing-masing. Tetapi ingat bahwa di sini juga firman Tuhan katakan kita memandang diri sendiri seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus mati untuk kita karena kita tidak berdaya dalam melakukan ini. Di dalam Dialah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita tidak boleh putus asa dan takut bahwa kita tidak bisa memiliki juru selamat atau bahwa Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap kita. Saat ini Dia sedang melakukan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Jadi ada satu janji, ada satu pengharapan yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Kita berasa begitu besar dosa-dosa yang saya lakukan kepada orang-orang yang sekitar saya. Tetapi Tuhan mau mengundang saya, mau memberikan harapan itu kepada saya di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki harapan ini. Biarlah kiranya panggilan ini juga boleh menjadi panggilan bagi kita semua. Untuk melembutkan hati ini, untuk merendahkan hati ini, datang kepada Tuhan, memohon ampun, dan meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, biarlah kita boleh hidup di akhir zaman ini dengan penuh kesukaan, dengan penuh percaya kepada Kristus, bahwa Tuhan tetap menanti Anda, Tuhan tetap menunggu Anda di dalam pertobatan, dalam proses pertobatan kehidupan kita masing-masing. Ada janji, ada harapan di dalam Kristus Yesus, yaitu keselamatan bagi kita umat-umat Tuhan. Biarlah kita boleh mendoakan satu dengan yang lain, kita boleh menguatkan satu dengan yang lain, para saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang menyaksikan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ada satu ayat yang saya mau sampaikan, biarlah kiranya ayat ini boleh menguatkan kita dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Biarlah kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita mau berdoa datang kepadanya meminta pengampunan, kita boleh diampuni dan kasih karunia boleh menjadi bagian kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.